Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pio. Saya akan membawakan presentasi TED tentang konsistensi karakter. Nah, ini cukup menarik karena generative image untuk beberapa waktu lalu itu pernah menjadi satu tren gitu. Kalau teman-teman pernah ngikutin, ada yang pakai Bing Image Generator untuk bikin yang Pixar style. Jadi kayak Gemoy untuk paslon nomor 2. Yaitu salah satunya dia pakai tren itu untuk melancarkan kampanyenya, walaupun akhirnya kena isu KPAI. Ya, terlepas dari itu, konsistensi karakter itu penting. Kenapa penting? Karena dalam proses generatif AI itu kadang satu image itu tidak mudah untuk bisa di-generate ulang dengan postur yang sama. Nah, konsistensi, kita harus pahami dulu apa itu konsistensi karakter. Secara simpel sebenarnya karakteristik yang tetap dan melekat, yang mempertahankan kesamaannya. Kalau kita lihat Crayon Shinchan, kita tahu Shinosuke itu pasti pakai baju merah, kalau enggak celana kuning gitu. Nah, itu kalau di scene apapun, kalau ada yang kayak gitu itu pasti Shinchan gitu atau Shinosuke. Nah, itu kemudian dari kepentingan ini akhirnya kita bisa mengikuti cerita atau satu latar narasi kreatif itu dengan lebih menikmati. Jadi kita bisa terlibat dalam cerita lebih baik dan mengikuti perkembangan karakter. Perkembangan karakter ini bisa digambarkan adegan-adegan yang dia lakukan atau kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Kalau untuk komik kayak gini biasanya di bagian percakapannya, what your dream job, dan selanjutnya. Nah, dalam beberapa produk Sabda juga aku lihat ada beberapa yang menggunakan metode konsistensi karakter itu, walaupun gambarnya tidak selalu sama. Contoh di komik Yesus Mesias, gambar Yesus itu somehow itu nggak selalu identical mirip gitu, tapi ada satu penekanan gaya yang diletakkan di komik itu untuk kita bisa identifikasi karakter Yesus itu pasti yang pakai baju merah dan selendang warna kuning dan bergaris-garis. Jadi di beberapa scene kita pasti lihat dalam pelayanan Yesus di komik Yesus Mesias, dia menggunakan outfit seperti ini. Selendangnya itu bisa jadi selendang, jadi apa ini? Tutup kepala atau alas tutup. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam konsistensi karakter itu juga bentuk. Jadi kalau yang paling umum sih sticky man. Sticky man itu bentuknya pasti sama gitu. Tapi dalam sticky man kan detail lain kita tidak bisa rasakan atau kita tidak bisa lihat gitu. Nah, ini menjadi satu pertimbangan penting tentang konsistensi gaya dalam bentuk. Jadi kita harus menentukan orang atau karakter ini bentuknya seperti apa, chibi kah atau yang lain-lainnya. Nah, ini tren yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu menggunakan Bing Image Generator, cukup menarik. Cukup menarik dalam prosesnya dan cukup menarik dari hasilnya gitu. Dalam prosesnya kan kita cukup ngetik beberapa kalimat prompt, kemudian di-generate dan kita pilih mana yang kira-kira bagus gitu. Nah, ini momen ini waktu tren ada pinjam dulu 100, ajarin dong sepuh, Tanah Abang ini isu yang waktu macet-macet itu, izin Stitch K ini juga sama. Nah, untuk dalam prosesnya saya menggunakan video belajar dari video tutorial YouTube ini dari AI Lookup Created Consistent Character Using GPT. Nah, di sini saya spesifikkan menggunakan GPT, khususnya GPT AI, GPT 4. Saya nggak terlalu riset di Midjourney dan Leonardo karena hasilnya itu kebanyakan dipelajari cukup ribet dan hasilnya nggak mudah untuk didapat. Kalau waktu lihat tutorial yang ini dari 4 chapter aja kita sudah bisa belajar untuk bikin konsistensi karakter. Jadi ini menarik. Selain waktunya singkat, kurang dari 6 menit, prosesnya juga menantang gitu.
Nah, karena Sabda punya akun AI GPT-4, jadi aku minta permission ke teman-teman Sabda Labs untuk explore karena tertarik karena kita punya alatnya juga. Tapi perlu diketahui untuk pakai GPT-4 itu ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan. Yang pertama itu share chat kalau itu ada gambarnya. Itu tidak disupport untuk yang sekarang ini, mungkin kedepannya bisa. Kemudian yang home something have gone wrong atau I encourage issue generating itu biasanya entah karena mesin yang panas atau internet yang lambat, jadi dalam proses generatifnya dia tidak bisa lancar. Kemudian ada ini 20 file ini dalam proses kita bikin GPT Builder. Jadi untuk bikin knowledge dalam GPT Builder itu kita bisa tambahkan 20 aset untuk mereka bisa jadikan itu untuk dasar. Yang lainnya yang ini, yang paling bawah, yang paling penting, you reach the current usage cap for GPT-4. Jadi di GPT ini ada token yang nyebutnya ya. Jadi kita bisa ada limitasi, kita bisa hanya 40 kali prompting dalam 3 jam. Nah, jadi kalau kita sudah lewat 40 prompting walaupun itu belum 3 jam ya kita harus nunggu. Kalau ini biasanya sih nunggunya 2 jam setelah announcement pop-up ini keluar. Jadi ini saya pakai jam 3. Nah, ini kalau mau pakai lagi GPT-nya harus nunggu sampai jam 5. Nah, AI yang aku gunakan di GPT-4 itu konsistensi karakter GPT by Sachin Kamath. Karena ini banyak di YouTube itu yang bikin tutorial dari AI yang ini. Nah, karena flow-nya itu cukup enak gitu. User experience-nya gampang karena kita tinggal memilih gendernya apa, mau male, female atau male. Kemudian kita milih male ya di situ. Kemudian kita kasih nama karakter itu siapa. Kita kasih nama Alex, terus kita deskripsikan Alex ini seperti apa. Alex itu tinggi, keriting, rambutnya kayak gini, alisnya tebal, rambut pakai baju apa dan lain-lainnya. Itu penting karena yang dipentingkan dalam konsistensi karakter itu 2. Pertama itu feature itu karakteristik. Jadi rambut, muka, baju, celana, sepatu itu minimal jadi beberapa kunci untuk dikonsistensikan ke depannya. Nah, yang kedua itu gayanya mau 3D Pixar, mau yang flat design, vector dan lain-lainnya. Dan di bawah setelah kita kasih deskripsi, di bawah akan muncul 4 opsi style yang bisa kita pilih. Pixar, fotografi, 2D flat dan anime pastel. Tapi untuk yang sekarang opsi ini sudah hilang karena dia langsung ke generate ke 3D Pixar. Dia langsung ke Pixar Animation. Kalau kita mau coba yang anime pastel, waktu kita bikin di sini kita harus kasih deskripsi create in anime pastel atau create in photographic. Nanti dia baru akan generate hasil sesuai dengan style yang kita inginkan. Ini contoh prompt yang aku gunakan. Ini ada Haki dan Hani. Sebenarnya aku pakai beberapa nama, Haki dan Huan, tapi Huan somehow di beberapa mesin translate itu diterjemahkan dengan kata yang lain, jadi pakai Haki dan Hani. Nah, ini hasilnya. Nah, yang diperhatikan dari setiap generator image itu ada gen ID, sama ada seed. Ini keterangannya nanti bisa dibaca sendiri ya, panjang sekali. Tapi intinya informasi ini selalu ada di setiap generated image. Jadi bukan karakter pun, walaupun itu gambar pemandangan dan lain-lainnya, dia punya gen ID minimal. Kalau enggak dia juga punya, kalau dilengkapi dia juga punya seed. Ini penting kita ambil informasi ini untuk jadi bahan kita generate image yang kita inginkan ke depannya. Ini pengertian seed number dan gen ID. Ini hasil yang dikerjakan dari konsistensi karakter, itu di bawah ada promptnya. Kita perhatikan walaupun sudah pakai seed dan gen, hasilnya pun tidak selalu sama. Di sini bajunya beda-beda, kaos, berkerah, pakai hem. Terus bentuk rambut
juga berbeda, ada yang sisir kiri, ada yang sisir kiri cepak, ada yang model Thailand ya mungkin ya, yang ini ya. Kemudian ada yang pakai jam, ada yang nggak pakai jam, bentuk sepatu juga nggak sama. Tapi kalau kita skip semua itu, secara sekilas pandang kita lihat cukup mirip lah, cuma paling kita asumsikan dia ganti-ganti baju gitu. Nah ini yang kedua, ini sama perempuan, ini yang nggak konsisten itu di rambut sama pita yang digunakan, sama giginya kadang lengkap baris atas, kadang dua, giginya yang bawah hilang, yaitu. Kemudian yang ini juga, nah ini menurutku untuk outfit baju dan celana, sepatu, outfit bawahnya itu outfitnya bagus gitu, cukup konsisten, tapi bagian rambut itu cukup masalah, karena kadang dia asumsikan pita itu jadi bando juga, kadang pita-pitanya ganti. Kemudian ini, nah ini masalah yang cukup sering ditemui, stylenya dia mendadak sering berubah, jadi kadang ada yang chibi, kadang ada yang anak, kadang menjadi dewasa. Ini bukan proses progresif, tapi ini terjadi karena error dalam interpretasi promptnya, atau enggak error dalam promptingnya. Kemudian ini error lain yang mungkin ditemukan dalam proses generated image, kaki yang gabung atau megang kaki itu cukup umum di di generating image, tapi itu bukan masalah yang yang harus ditakuti, karena kita bisa regenerate ulang untuk dapat gambar yang lebih baik. Ini contoh gambar konsistensi yang dihasilkan dari AI konsistensi GPT. Ini Haki dan Hani, mereka main di taman, lompat-lompat, baca Alkitab bersama, berdoa, menangis, ngobrol, ya selesai. Dan kemudian selanjutnya dari video tutorial ini aku belajar tentang GPT Builder, bagaimana membuat karakter-karakter itu lebih konsisten dan backgroundnya itu masuk. Kalau untuk dari konsistensi karakter itu, yang kita dapat itu karakter dengan plain background, jadi nuansa di belakangnya itu kadang ada, kadang tidak ada, tapi umumnya tidak ada. Jadi kita harus tambah background lingkungan sesuai kebutuhan kita dan style kita. Nah karena ini 3D, tidak mudah untuk dapat background atau latar belakang 3D juga yang sesuai dengan karakter yang kita buat. Nah akhirnya aku belajar dari GPT ini untuk bisa hasilkan karakter yang konsisten dan background yang sesuai. Sini ada beberapa step yang harus dilakukan, tapi kita bisa simpulkan dengan 3 cara ini. Yang pertama, create reference image to knowledge base, develop a custom instruction set, dan implement testing. Yang pertama kita sudah buat beberapa karakter di depan, jadi langkah pertama selesai. Yang kedua, kita tinggal develop custom instruction. Dari tutorial ini di bagian deskripsi itu kita diarahkan ke satu situs yang kita bisa kalaupun males banget gitu, kita tinggal kopas instruction set yang dia pakai untuk bikin GPT buildernya. Nah ini kira-kira layoutingnya, ini karakter-karakter yang aku masukin jadi background knowledge-nya, kemudian ini instruction set-nya, ini detailnya. Jadi di bagian atas itu kita kasih latar belakang, ini cerita siapa atau ini cerita tentang apa. Ini cerita tentang Haki yang mau belajar firman Tuhan dengan Hani dan lain-lainnya lah. Kemudian yang ini untuk guide GPT, untuk guide GPT-nya. Jadi GPT membantu untuk memastikan konsistensi, GPT membantu untuk mengenerate gambar sesuai karakter yang ditambatkan. Kemudian ini formulanya. Formula ini penting karena formula ini nanti yang akan digunakan GPT Builder untuk create image yang kita butuhkan dan informasi yang lain-lainnya. Nah ini kira-kira prosesnya. Jadi kita memasukkan prompting, kemudian GPT Builder yang kita bikin akan kontak DALL-E untuk generate image sesuai prompt, kemudian kita akan dapatkan hasil. Kira-kira seperti ini. Promptingnya
untuk yang GPT Builder sama yang consistent karakter itu tidak harus yang spesifik detail panjang-panjang. Cukup Xiaomi Haki, Haki Reading Bible, Haki Running, Haki in the Park. Cuma beberapa konteks konteks situasi saja sudah cukup untuk mengenerate image. Kira-kira prosesnya sebenarnya langsung seperti ini. Tapi di belakang yang terjadi adalah seperti ini. Waktu kita ketik prompting, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, nanti GPT akan menginterpretasi prompt yang kita buat sesuai formula yang kita masukkan. Tadi di waktu instruction set itu kan kita buat set formula. Nah ini hasil dari formula itu. Jadi dari prompt ini dia nanti generate image sesuai yang kita inputkan. Dan ini hasil membuat GPT Builder melalui AI GPT. Nah ini cuma untuk percontohan. Jadi storybook Haki Dahani memang disengaja dan hilang. Terus kita kasih kalimat trigger hidupkan imajinasimu. Dan ini hasilnya. Karakter dan lingkungan, style dan suasananya itu nyambung. Jadi nggak ada yang cukup bermasalah lah. Dan ini dengan Hani, ini mereka beli es krim. Ini mereka makan es krim, baca Alkitab di taman. Ini jadi kita buat aja ceritanya dari kecil, dewasa. Mereka tumbuh bersama di taman membaca Alkitab hingga akhirnya tua. Nah ini alat yang aku pakai di GPT-4. Jadi pertama kita pakai buat karakternya melalui konsistensi karakter. Kemudian kita bikin set story ini dari GPT Builder yang kita buat sendiri. Ya demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Aku sambil nampilin gambar yang lainnya ya.